Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Topik pada hari ini adalah Sistem Komputer Modern. Nah, ini adalah gambar sistem PC dasar ya. Di sini ada CPU, ada memori, kemudian ada bus di sini yang tersambung dengan beberapa perangkat I/O, input output. Ini adalah sistem komputer mainframe. Nah, ini prosesor unitnya. Di sini ada prosesor, ada cache memory, cache CPU, dan ada channel support. Jadi bedanya dengan PC biasa, kalau PC biasa menggunakan bus, gitu ya. Kalau mainframe menggunakan channel. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya, bus dan channel ini. Ini komputer dari sistem PC utama. Ya, jadi ada CPU, ada memory cache controller, ada memory cache, ada memori. Ya, kemudian dia tersambung dengan ada interface PCI, video controller. Ya, terus di sini PCI bus ini tersambung dengan perangkat-perangkat yang lain ya, perangkat controller yang lain. Ini contoh gambar PC desktop biasa ini ya. PC desktop biasa. Oh, kita lihat di sini CPU-nya tertutup, di sini tidak kelihatan, tertutup oleh fan. Nah, sini ada terus di sini ada slot untuk memori. Ya, slot untuk memori ini adalah graphic card. Graphic cardnya di sini. Dan kita lihat di bawah ini ada slot untuk hard disk. Di sini adalah power supply-nya. Di sini masih ada slot untuk bisa untuk card-card tambahan yang lain. Ya, terus yang kedua adalah casing-nya. Nah, di sini terlihat juga ada SSD. Ya, SSD. Oke, kita pelajari dulu bus. Bus itu menghubungkan CPU dan memori. Dan ada peripheral input output ya, bisa pada bus yang sama dengan CPU memori atau bus terpisah. Ya, kalau sederhana ya jadi satu. Kalau yang kompleks ya terpisah. Nah, kerugiannya kalau jadi satu adalah kecepatannya nanti jadi lambat karena peripheral I/O itu lambat sekali dibandingkan kecepatan memori. Ya. Dan kemasan fisik biasa disebut backplane atau disebut juga sistem bus atau external bus. Contoh PCI Express bus. Tadi yang di gambar tadi yang slot yang masih kosong. Graphic card juga dia ditancapkan di PCI Express bus. Ya, ini adalah PC modern ya. Jadi ada beberapa bus, di sini ada external CPU bus, kemudian external CPU bus tersambung ke memory bridge, kemudian ada ke I/O bridge, memory bridge tersambung ke main memory, ke graphic card, I/O bridge ke perangkat-perangkat I/O. Ada disk controller nanti tersambung ke hard disk, ada bus SATA di sini, ada USB port, kemudian ada network interface. Terus dia kesambung ke PC bus yang lain. Nah, ini contoh motherboard, ya, mirip-mirip dengan tadi ya. Di sini prosesornya di sini. Nah, ini adalah prosesornya. Di sini ada slot-slot untuk memori. Nah, ini PCI Express, ya slotnya seperti ini. Nanti bisa kita tancapkan graphic card di sini. Kemudian di sini ada bagian yang tertutup. Ini untuk memori, untuk SSD, ya untuk SSD, disk SSD. Ya, ini yang disebut sebagai motherboard. Ini dari bus, bus itu ada di prosesor ya, prosesor bus on chip. Ya, dia kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor.
cache bus itu backside bus ya, dia menghubungkan ke cache memory. Dia sedikit lebih lambat dibandingkan prosesor bus. Dan ada memory bus, frontside bus menghubungkan sistem subsistem memori dan prosesor. Dan backplane bus itu menghubungkan dengan I/O ke CPU dan memori. Menghubungkan semua kartu dan konektor peripheral ya. Misalnya graphic card tadi ya. Contoh PCI Express ada M.2, ini M.2 biasanya digunakan untuk hard disk. Tapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya untuk wireless. Nah, SIDA I/O bus terdiri dari perangkat I/O, pengontrol perangkat I/O, bus system, dan driver perangkat. Driver perangkat itu adalah perangkat lunak yang mengontrol perangkat I/O. Dan ada bus antarmuka umum, contohnya ada USB ya, Universal Serial Bus, SATA, Serial Advanced Technology Attachment, ini untuk koneksi ke hard disk. Dan ada Thunderbolt. Ini yang terbaru, ini adalah yang Thunderbolt. USB itu bersifat multi-point bus ya, jadi dia bisa terhubung dengan banyak perangkat. Ya, dengan menggunakan hub dia bisa connect ke banyak perangkat. Jadi ada root hub, nah, dia bisa connect ke banyak perangkat. Bisa sambungkan hub-hub lainnya, bisa connect ke lebih banyak perangkat lagi. Menunggu hingga 127 perangkat. Dan data transfer rate-nya ini ada yang 12 megabit per second sampai yang kalau yang terbaru 40 gigabit per second USB 4. Kalau sekarang kebanyakan USB 3.0 ya 5 gigabit per second. Ya, dan ini ada Thunderbolt 3 ya, Thunderbolt 3. Ini mirip dengan USB. Ya, dia serial multi-point bus dirancang untuk transfer data yang sangat cepat. Ini ada 10 gigabit per second pada masing-masing arah melalui tiap dua channel. Jadi totalnya bisa 40 gigabit per second. Nah, ini bisa sampai 6 perangkat ya dapat dihubungkan dengan daisy chain atau dihubungkan bersama dengan hub. Jadi mirip dengan USB. Nah, itu tadi yang bus, sekarang kalau yang channel. Channel ini digunakan di komputer mainframe IBM, ya hanya di mainframe IBM aja. Channel subsystem ada prosesor I/O terpisah yang berfungsi sebagai CPU untuk operasi I/O. Jadi bedanya dengan bus tadi ya. Kalau di sistem channel ini, setiap I/O punya prosesor sendiri. Ya, untuk mengolah atau mentransfer data itu butuh prosesor I/O sendiri. Dengan demikian membebaskan CPU utamanya dari proses untuk pengambilan data di I/O. Program yang transfer data antara memori dan perangkat I/O menggunakan DMA. Kalau ini mirip dengan bus tadi ya. Dan ada subchannel ya terhubung ke modul unit control melalui satu atau lebih jalur saluran. Peran yang mirip dengan pengontrol perangkat. Ya, jadi sebetulnya banyak yang mirip dengan bus ya. Cuma bedanya tadi ya, dia punya prosesor I/O terpisah dari CPU utamanya. Ya, ini arsitektur I/O channel ya, ada CPU, memori, ada channel subsystem ya, dia punya kontrol unit sendiri. Kontrol unit sendiri untuk tiap perangkat. Ya, kontrol unit ke channel subsystem terhubung dengan jalur channel. Nah, itu tadi mengenai bus dan channel. Berikutnya adalah mengenai cluster. Cluster itu adalah sistem multi-komputer, jadi banyak komputer. Banyak komputer yang terhubung secara bebas. Secara bebas ini maksudnya bisa dihubungkan, bisa dilepas kembali. Ya, jadi tidak terhubung secara fix gitu ya, tetapi bisa kita sambungkan, bisa kita putuskan. Setiap sistem memiliki fasilitas CPU, memori, dan I/O-nya sendiri. Jadi setiap sistem itu merupakan satu sistem komputer tersendiri. Setiap sistem dikenal sebagai node cluster. Ada dua cara konfigurasi, ada model shared nothing, ada model shared disk. Shared nothing itu tidak berbagi apapun, shared disk itu berbagi disk. Keuntungan cluster adalah peningkatan daya komputasi dengan menggabungkan kekuatan sistem komputer individual.
dapat diskalakan secara inherent, ya, jadi bisa ditambahkan node-node-nya, bisa juga dikurangi, ya, diganti kalau misalnya ada node yang rusak. Gitu ya. Lebih murah dibandingkan menggunakan satu komputer besar, ya, digunakan untuk sistem komputasi kinerja tinggi. Dia mendukung toleransi kesalahan, jadi kegagalan dalam satu node tidak menjatuhkan seluruh sistem. Jadi kalau ada satu node yang gagal, sistemnya masih dapat berjalan dengan baik, tidak down. Gitu. Dan kemampuan failover, ya, pemrosesan oleh node yang gagal dialihkan ke node yang lain. Ya, high availability atau ketersediaan tinggi, ya, sehingga tidak ada downtime gitu ya. Jadi kalau ada yang down, ada yang node yang down, langsung diambil alih ke node yang lain, ya, sehingga tidak dirasakan ada downtime-nya. Kemudian ada load balancing atau penyimbang beban dapat diperoleh baik melalui perangkat lunak dan atau melalui lokasi node yang tersebar secara geografis. Nah, yang model thread noting itu kecepatan tinggi antar ada link atau tautan kecepatan tinggi antar node, tidak berbagi sumber daya, ya, partisi pekerjaan melalui pembagian data. Keuntungan mengurangi komunikasi antar node, tapi kerugiannya dapat mengakibatkan pembagian kerja yang tidak efisien karena pembagian datanya harus kita pisah sedemikian hingga sehingga tiap node itu tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, pembagian model seperti ini tuh susah. Kalaupun bisa, biasanya tidak seimbang, ya. Ada yang dapat data banyak, ada yang dapat data sedikit, atau ada yang pemrosesan datanya butuh kompleks, ada yang pemrosesan datanya butuh cuma sederhana aja. Nah, model shared disk, ya, dia ada link kecepatan tinggi juga antar node sama dengan shared noting tadi. Nah, dia mempunyai disk drive bersama, shared disk, ya, mempunyai disk drive yang digunakan bersama di antara node. Keuntungannya penyimbang beban yang lebih baik. Ya, jadi datanya tidak perlu dibagi karena data itu bisa diakses oleh semua node. Kerugiannya perangkat lunak kompleks diperlukan untuk pemrosesan data transaksional, ya, log, commit, trace, dan seterusnya. Jadi kerugiannya itu, ya, butuh satu proses tambahan kalau ingin menulis data yang sama. Ada beberapa node menulis data yang sama. Berarti harus ada proses transaksional di sini supaya tidak terjadi data yang tidak pasti, ya, ketidakpastian data, ya. Ada beberapa node nulis secara bersamaan pada lokasi yang sama. Nah, ini contoh model cluster yang atas itu yang shared noting. Ya, shared noting ada high speed messaging link. Yang bawah adalah shared disk. Tambahannya di sini, ya, ada link menuju shared disk. Ada link menuju ke shared disk. Jadi ada data yang bisa diakses oleh seluruh node itu secara bersama-sama, sehingga tidak perlu dibagi seperti yang di atas. Kalau yang di atas ini, datanya dibagi dulu. Dan ya, pembagiannya kadang tidak imbang, sehingga tidak bisa seimbang pembagian kinerjanya. Kalau yang bawah bisa seimbang. Nah, ini contoh cluster Beowulf. Ini sederhana dan sangat mudah dikonfigurasi, ya. Biayanya rendah menggunakan jaringan komputer. Jadi linknya itu menggunakan jaringan komputer. Komputer yang terhubung satu sama lain melalui jaringan Ethernet pribadi. Jadi jaringannya itu hanya khusus untuk menghubungkan cluster-cluster ini, ya, bukan untuk komunikasi data. Jadi komunikasi antar node saja. Ya, jaringan yang hanya dikhususkan untuk komunikasi antar node saja. Sedangkan koneksi ke jaringan eksternal, ya, koneksi ke di luar cluster ini, node di luar cluster ini dilakukan melalui komputer USB tunggal. Jadi koneksi keluarnya itu jadi satu di satu komputer tunggal. Konfigurasinya ada COTS, itu komponen commodity off the shelf, seperti komputer murah. Jadi komputer-komputer biasa kita sambung-sambungkan gitu, ya, menggunakan jaringan sendiri yang membentuk cluster itu. Dan ada komponen bleed. Komputer dipasang pada motherboard yang dimasukkan ke konektor pada alat. Ini komponen bleed ini komputernya dalam bentuk motherboard itu, ya.
komputer yang sudah dalam bentuk motherboard itu, terus tinggal dimasukkan dalam konektor-konektor yang pada rak ya. Nah, duanya bisa ada set disk maupun ada set noting. Nah, kalau yang COTS ini ya lebih mudah implementasinya karena sembarang komputer bisa digunakan. Tapi kalau yang komponen blade ini kita sangat bergantung pada pembuatnya. Ya, misalnya pembuatnya IBM ya, maka kita beli komputernya pun ya dari IBM ya. Nggak bisa dari pabrik yang lain atau pembuat yang lain. Karena masing-masing akan punya spesifikasi yang berbeda. Ya, komputasi kinerja tinggi juga disebut sebagai superkomputer ya. Itu adalah klaster mesin cepat atau klaster blade biolog yang besar. Sangat cocok untuk masalah yang dapat dibagi menjadi beberapa tugas. Dan ada grid computing ya, performa superkomputer melalui pendistribusian prosesan CPU ke siklus CPU yang tak dipakai dari komputer pribadi yang terhubung ke jaringan. Nah, grid computing ini ya, yang lebih banyak berkembang juga saat ini karena bisa menggunakan komputer apa saja, tidak harus server. Ya, demikian materi untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.